Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling prinsip di dalam penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Takwa itu satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan keselamatan, bukan yang lain. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan nasihat dari Rasulullah, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun." Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu, karena perjalanan di dunia ini bagaikan engkau ini mengarungi samudra, mengarungi lautan yang dalam. Untuk itu perbaharui, jaga perahumu. Lantas diriwayatkan di kisah yang lain, Luqman Al-Hakim pun memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya inna dunya bahrun amikun qad ghurika fiha inasun katsirun." Wahai anakku, engkau hidup di dunia bagaikan engkau ini mengarungi samudra yang sangat amat dalam, dan qad ghurika fiha inasun katsirun. Banyak sudah manusia yang karam, yang tenggelam, digulung oleh fata morgana dunia. Maka dari itu, wahai anakku, sama dengan Rasulullah, cari olehmu perahu, perbaharui olehmu perahu. Mahyas safinatu ya abati, apa perahunya? Fas safinatu ya taqwallah, perahunya adalah takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena takwa itu akar katanya waqo yaki wikoyatan, menjaga. Siapa yang menjaga nama Allah dalam aktivitas hidupnya, siapa yang menjaga nama Allah dalam profesinya, dalam jabatannya, dalam pekerjaannya, dalam pola sikap, pola ucap, pola tindak, maka dijamin dia akan dijaga sama Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua hal yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tentang esensi, tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu tidak kenal usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita ini menjelang masuk liang lahat. Artinya apa? Begitu pentingnya. Pertanyaannya, kenapa ilmu begitu penting? Satu, ilmu penting itu apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ajarkan dari ilmu itu harus berujung kepada memuliakan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, pelajarilah, amatilah, tuntutlah ilmu lewat membaca. Apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari, disiplin ilmu apapun, ujungnya adalah wa rabbukal akram. Kita menemukan Allah di dalam apa yang kita pelajari. Itu penting. Makanya kenapa kita harus menuntut ilmu? Supaya kita ini di dalam hidup ini selalu membesarkan Allah, memuliakan Allah, bukan memuliakan duit, bukan memuliakan jabatan, bukan memuliakan dunia. Dengan ilmu kita memuliakan Allah. Ini yang pertama.
Nomor kedua, esensi menuntut ilmu itu adalah supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah. Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah siapa? Dari hamba-hamba Allah yang alim, yang punya ilmu, ulama. Jadi orang alim, orang yang punya ilmu itu apa cirinya? Semakin takut kepada Allah, bukan malah semakin jauh. Yang nomor ketiga, kenapa kita menuntut ilmu? Kita menuntut ilmu itu supaya kita ini bertambah hidayah dari Allah. Hidayah ini penerang supaya kita ini tidak kesasar. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini hati-hati. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi ilmunya itu tidak mendatangkan hidayah karena hatinya menutup daripada hidayah itu, maka dia ini tidak akan mendapat apapun dari Allah kecuali jauh dari Allah. Ini banyak terbukti pada zaman sekarang. Ngerti-ngertinya mah, tetapi ketika hatinya tertutup, maka ilmunya itu tidak mendatangkan hidayah, malah makin jauh. Maaf cakap, sekali lagi, maaf cakap. Pelaku-pelaku korupsi, saya yakin mereka itu tahu bahwasanya maling uang rakyat itu adalah dosa besar. Karena ilmunya tidak mendatangkan takut, maka dia korupsi. Karena ilmunya itu tidak mendatangkan hidayah, maka dia ngerampok uang rakyat. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan sebuah jenjang pendidikan. Kalau kita lihat para maling uang rakyat itu bukan lulusan, mohon maaf, sekolah dasar. Pasti mereka itu pernah menuntut ilmu di perguruan tinggi A, B, C, D. Saya sedang tidak mendiskreditkan atau apapun kepada level. Tetapi di sini saya ini sedang membahas tentang bahwa ilmu itu harus mendatangkan rasa takut. Ini yang jadi masalah. Negeri ini banyak orang-orang yang berilmu. Negeri ini banyak orang-orang yang punya ilmu bagaimana ekonomi, bisnis, perdagangan. Tetapi kenapa sampai detik ini minyak goreng langka? Wallahu a'lam. Saya sedang tidak berbicara politik, tetapi sedang berbicara kenapa ilmu yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, mereka-mereka yang sedang memangku amanah, kenapa tidak mendatangkan efek kebarokahan? Ini dia. Yang nomor kedua, yang pertama saya berbicara tentang kenapa kita menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu itu harus mendatangkan dalam pribadi kita memuliakan Allah, apapun disiplin ilmunya. Nomor kedua, ilmu yang kita pelajari harus, sekali lagi, harus mendatangkan takut kepada Allah. Yang nomor ketiga adalah ilmu harus mendatangkan hidayah. Yang terakhir, azas menuntut ilmu. Suatu ketika ada seorang pemuda pada zaman Bani Israel, ruya anna rajulan min Bani Israel kharaja fi talabil ilm. Suatu ketika ada seorang pemuda pada zaman Bani Israel mau keluar kampung ingin belajar. Fabalagha ila nabiyyin fa'atahu. Maka berita tentang pemuda ini sampailah kepada Nabi Bani Israel. Di sini tidak disebutkan, mungkin Nabi Uzair ataupun Nabi Samuel. Di sini tidak disebutkan. Fa'atahu, dan dia mendatangi itu. Kalau kata kita mah kiai setempat lah. Maka kiai setempat itu memberikan nasihat. Ya fata, hei pemuda, a'udzuka bisalasati asya fiha ilmun al-awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, sini kamu mau menuntut ilmu? Ya Pak Kiai, ya Pak Kiai. Aku ingin memberikan nasihat kepadamu tentang 3 azas menuntut ilmu. Fiha ilmun, di dalamnya ilmu yang sangat amat dahsyat yang dipegang oleh orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akan datang. Inilah 3 azas menuntut ilmu. Yang pertama,
khafillah fisyirri wal alaniyah. Balik lagi takut. Yang pertama itu adalah takutlah engkau kepada Allah ketika sedang sendiri atau sedang rame-rame. Tindakan-tindakan yang melanggar hukum rata-rata itu sedang sendiri. Tolong tanyakan kepada mereka yang memarkup budget. Tolong tanyakan mereka yang memanipulasi data. Pasti mereka sedang sendiri. Kalau mereka punya ilmu dan ilmu itu mendatangkan ketakutan, maka tidak akan terjadi itu yang namanya pelanggaran-pelanggaran norma dan hukum. Perzinahan sedang sendiri, apapun itu. Wal alaniyah, bahkan ada yang rame-rame berjamaah. Ini yang pertama, azas menuntut ilmu adalah takutlah engkau kepada Allah ketika sedang sendiri atau sedang rame-rame. Maka kamu akan mendapatkan ilmu yang barokah. Yang nomor kedua, amsik lisanak minal anil khalqi la yudzakiruhum la yadhkuruhum illa bi khair. Yang nomor kedua, kalau kamu mau menuntut ilmu, pegang azas yang kedua. Azas yang kedua itu adalah jaga lisanmu, jaga omonganmu. Jangan sampai kalau ngomong itu nyakitin orang lain. Boleh kamu ngomong, tetapi bicaralah kebaikan orang lain. Bukan malah kita ini mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang lain. Ini dia. Kalau kamu menuntut ilmu, pegang yang kedua ini. Jangan kamu mengumbar kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orasi Rasulullah, pidato Rasulullah, tabligh akbar Rasulullah, ceramah Rasulullah, tausiah Rasulullah yang pertama kali ketika masuk kota Madinah bukan berbicara masalah politik, bukan berbicara masalah ekonomi, bukan berbicara masalah strategi perang melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Yahudi Quraisy dan sebagainya. Bukan berbicara bagaimana mendirikan sebuah negara, tidak. Yang pertama kali yang Rasulullah sampaikan dalam orasi politiknya adalah ayuhan nas atibul kalam. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, baik-baik kalau ngomong, baik-baik kalau bicara. Ini yang pertama. Jaga omongan. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu, tanpa cara, malah membalik kepada kita. Yang pertama itu jaga omongan, kata Rasulullah. Wa at'imul ji'an. Nah ini. Yang nomor kedua, orasi Rasulullah. Bagaimana menyatukan Muhajirin wal Ansar. Yang kedua adalah wa at'imul ji'an. Berbagi. Beri makan orang-orang yang lapar. Wa amsis salam, tebarkan kedamaian. Ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang berilmu, yang faham bahwasanya ilmunya itu menjaga lisannya untuk tidak menebarkan hoax, tidak menebarkan fitnah, tidak menebarkan ujaran-ujaran yang membenci. Jadikan semuanya itu, mulut kita ini, handphone kita ini adalah kuburan terakhir dari berita-berita fitnah yang tak berdasar. Nomor ketiga, azas menuntut ilmu. Unzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Yang nomor ketiga, azas menuntut ilmu. Dimanapun kita ini menuntut ilmu, di perguruan tinggi manapun kita menuntut ilmu, di pesantren manapun kita menuntut ilmu, di majelis manapun kita menuntut ilmu, tolong pegang yang ketiga, yaitu perhatikan makananmu. Jangan asal kamu makan, yakinkan makanan yang kamu makan itu halal. Mari kita lihat dari 1, 2, 3 ini. Ketika orang punya ilmu, tidak punya takut kepada Allah, maka dia akan
maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dengan ilmunya. Kenapa? Tidak ada yang ditakutkan. Allah saja tidak takut, apalagi manusia. Maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran di masyarakat oleh orang-orang yang quote in quote punya ilmu, tetapi ilmunya tidak dipakai dan tidak takut kepada Allah. Yang nomor kedua adalah asas menuntut ilmu adalah jaga lisan kita. Ketika orang itu berilmu tetapi tidak bisa menjaga omongannya kasar, omongannya sarkastik, omongannya itu penuh dengan ujaran kebencian, atau omongan itu penuh sindir sampir, nyinyir, julid, nyinyir, maka kita tidak melihat orang ini seseorang yang berilmu, tetapi orang yang rendah attitude-nya. It is your attitude, not your attitude that determine your altitude. Sikap kita dalam berbicara, sikap kita di dalam bertingkah, sikap kita dalam menghadapi masalah, itu yang membuat kita ini tinggi atau rendah, bukan karena keilmuan kita, bukan karena keahlian kita. Jadi yang menentukan tinggi rendahnya kehormatan kita ini bukan kehebatan kita, bukan skill kita, bukan, maaf, ilmu yang tidak bermanfaat, tetapi sikap kita. Bagaimana kita ini menjadikan ilmu itu menjadi wangi dalam tubuh kita. Kita akan menjadi tinggi derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah unsur khubzaka. Asas menuntut ilmu itu adalah kita lihat bagaimana kita makan. Artinya apa? Ketika orang yang berilmu itu selalu selektif di dalam makanannya. Dia tidak mau ada makanan haram, ada makanan syubhat, apalagi yang haram. Karena dia tahu ilmunya. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah ilmu kehidupan bagi kita, bahwasanya kullu lahmin nabatat min haram fannar minhu. Hati-hati zaman akhir zaman. Fannar minhu. Kullu lahmin nabatat min haram. Setiap daging yang tumbuh dalam tubuh kita yang berasal dari makanan haram, fannar minhu. Neraka lebih pantas tempat kembalinya. Jangan pun di akhirat, di dunia sudah dibuktikan bagi mereka yang terbiasa makan makanan syubhat dan haram. Semoga kita dihindari dari hal-hal itu. Semoga ilmu yang kita miliki yang bermanfaat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin tawadhu, semakin kita berbicara kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kata-kata inspiratif, memotivasi. Ketika kita berbicara, orang-orang itu merasa terinspirasi untuk menjadi lebih baik dan lebih beriman. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.